Selamat siang Pak, kami dari PR9 akan menjelaskan hasil praktikum kami yaitu T05 terlebih dahulu. Perkenalkan nama kami, saya sendiri Dianita Lorencia Bruginting dengan NIM 12S 24044 dan teman rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Lukas Pardede dengan NIM 12S 24015. Pada sesi ini, kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan kami dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi struktur. Lebih lanjut, kemudian kami juga akan memanfaatkan struktur dalam pola array, di mana tugas yaitu dictionary, di mana Ucok mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Kelemahan Ucok yang paling menghambat adalah dalam pembendaharaan kosakata atau vocabulary, di mana Ucok mendapati salah satu solusi yang dapat diambil untuk membantunya memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris adalah dengan menggunakan kamus. Ucok selanjutnya ingin berinovasi untuk mengembangkan sebuah solusi yang di masa mendatang dapat juga digunakan oleh teman-temannya. Sebagai awal mula pengembangan, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama mencatat kosakata dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Kemudian Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk melakukan fungsionalitas di atas. Perintah akan dimasukkan dalam bentuk sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih input lainnya. Solusi akan terus-menerus membaca perintah dari pengguna hingga diperintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses oleh solusi. Yang pertama itu baris perintah atau register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian adanya baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan menampilkan dalam satu baris keluaran. Kemudian di sini adanya baris perintah atau triple dash di mana digunakan untuk mengakhiri solusi. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan struktur dan enumeration. Ucok akan mengerjakan proyek ini dengan sahabatnya Butet. Pada program kali ini kami disuruh implementasikan sebuah kamus sederhana, yaitu yang seperti menyimpan data yang dalam bahasa Inggris itu register, kemudian mencari arti kata atau itu find, kemudian menampilkan hasil pencarian dan mengakhiri program dengan triple dash. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Jadi di sini ada solution design di mana Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah struktur. Sebagai permulaan, diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jika jumlah kata telah tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register kata baru dengan tidak menyimpan kata baru tersebut. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 5 kata yang sudah kita registerkan, maka kata-kata selanjutnya akan diabaikan. Baru maksimum panjang dari sebuah kata adalah 20 dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Jadi nanti di sini kami akan membuatnya. Lalu di sini ada inputnya di mana solusi akan secara terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Solusi kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Solusi hanya akan berhenti jika jika diperintahkan. Terdapat 3 buah perintah, yaitu barisan perintah, yaitu register, digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Lalu yang ketiga, baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Jadi, urutannya itu ada register untuk masukkan sebuah kata, baru kami akan menginputkan kata apa yang akan kami daftarkan ke register. Lalu setelah itu, misalnya sky, nanti setelah kami menginputkan kata sky, maka kami juga akan menginputkan arti katanya yaitu langit. Lalu nanti jika kami ingin mencari kata sky, kami akan menggunakan find untuk mencari sebuah sky, nanti akan keluar outputnya itu sky apa langit gitu kan. Baru nanti di akhirnya untuk menutupnya kami bikin triple dash gitu untuk mengakhiri programnya. Lalu nanti outputnya ini ada solusi hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat melakukan pencarian kata.
Pada saat melaksanakan perintah lainnya, solusi tidak memberikan keluaran apapun. Jika kata yang dicari tidak ditemukan, maka solusi tidak akan memberikan keluaran apapun. Baru satu baris keluaran terdiri atas 3 segmen, yaitu kata dalam bahasa Inggris dan arti kata yang diseparasi dengan simbol tanda pagar. Jadi nanti outputnya itu ya berupa kata dan arti kata. Contoh, nanti akan kami coba pada saat menjalankan programnya. Berikut nanti akan dijelaskan oleh saya programnya. Jadi Pak, di sini code yang pertama kami buat yaitu menginclude yaitu stdio.h dan kemudian menginclude string.h, di mana stdio.h ini digunakan untuk fungsi input ataupun output seperti printf, scanf, dan fgets. Kemudian yang di-include string.h ini biasanya digunakan untuk operasi string, yaitu seperti strcmp atau membandingkan string, kemudian strspn atau menghilangkan new line. Kemudian di sini kami membuat Pak define max word yaitu 5, kemudian ada define max word length 21, kemudian define max meaning length 81. Di mana yang max word 5 ini batas jumlah yang akan disimpan yaitu maksimal 5. Kemudian pada max word length ini yaitu panjang maksimal kata nanti 21. Kemudian define max length max meaning length 81 itu di mana nanti panjang maksimal yaitu 81. Kemudian di sini kami buat type def struct, di mana kami akan membuat sebuah struct. Kemudian di sini kami mendeclare yaitu dengan tipe data char, di mana dengan namanya itu word dengan array max word length, yaitu nanti di mana itu maksimalnya nanti di 21. Kemudian kami declare lagi dengan tipe data char yaitu meaning dengan max meaning length itu dengan nanti panjangnya dengan arraynya itu 81, di mana dictionary entry ini adalah nama struct-nya yang akan dimasukkan nanti Pak. Kemudian di sini kami membuat integer main, yaitu sebagai kami di mana program akan dimulai dari situ. Kemudian kami panggil lah nama struct-nya tadi yaitu dictionary entry. Kami buat di sini dictionary yaitu dengan index array max word, yaitu nanti di mana array-nya itu maksimal 5. Kemudian di sini kami membuat integer word count dengan sama dengan 0. Kemudian kami mendeclare dengan tipe data char command, di mana arraynya max word length, di mana nanti yang max word length ini panjangnya 21. Kemudian kami mengeluarkan yaitu output dengan tipe data char dengan max word dengan array max word length ditambah max meaning length tambah 2, di mana kami juga mendeclare yaitu integer dengan tipe data integer yaitu output count sama dengan 0, di mana dictionary ini array untuk menyimpan entry kamus yaitu maksimal 5. Kemudian di word count ini yaitu counter untuk melacak beberapa kata yang sudah terdaftar. Kemudian di command ini menyimpan input perintah yang dari pengguna. Kemudian output ini menyimpan hasil pencarian untuk ditampilkan nanti. Kemudian output count ini yaitu counter untuk melacak berapa hasil pencarian yang akan tersimpan. Kemudian code berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terhadap code kami, di mana selanjutnya kami akan membuat sebuah loopingan menggunakan loopingan while, yaitu jika dia bernilai benar atau 1, maka loopingannya akan terus berjalan, tetapi jika dia bernilai 0, maka loopingannya akan berhenti. Nanti kami akan membuat triple dash itu sama dengan 0 agar loopingannya berhenti. Jadi nanti ketika kami menginputkan selain triple dash, loopingannya akan terus berjalan, tapi jika kami menginputkan triple dash, nanti triple dash itu akan sama dengan 0 dan akan menghentikan perulangan dari while tersebut. Lalu di dalam while ini kami akan menginputkan sebuah value ke dalam komen dengan tipe data char, lalu nanti sebuah value yang kami inputkan tadi akan dicek di dalam sebuah brancingan yaitu menggunakan if, di mana kami akan menggunakan string compare untuk membandingkan komen dengan register. Jika iya, maka maka loopingannya akan terus berjalan. Terus nanti di dalam jika bernilai benar nanti akan dicek lagi si registernya ini, di mana nanti if dengan conditional expressionnya itu word count lebih kecil dari max word, yaitu si word countnya itu yang ini,
Jika nanti jika word count-nya ini yang sama dengan 0 ini lebih kecil dari max word, ataupun yang ini 5, maka dia akan disimpan. Tetapi jika sudah lebih besar dari 5, maka nanti inputan selanjutnya akan diabaikan. Itu maksudnya itu, Pak. Jadi di dalam ini registernya ini, jika dia sudah 5 kali meregisterkan sebuah kata, maka inputan selanjutnya atau kata selanjutnya yang akan diregister akan diabaikan atau tidak akan digunakan. Tetapi jika masih kurang dari 5, maka kata-kata tersebut akan disimpan dan akan dikeluarkan di output nanti. Jadi itu maksudnya. Lalu setelah itu jika benar dia lebih kecil dari max word atau lebih kecil dari 5, yang tadi word count ini sama dengan 0 dulu, 0 lebih kecil dari 5, maka akan terjadi perulangan gitu. Nah, jika ia bernilai benar, maka kami akan menginputkan sebuah katanya, yang dimana kami di sini menggunakan tipe cacar. Value-nya akan kami taruh di dictionary index word count titik word gitu. Itu maksudnya nanti kami akan menggunakan struct daripada sini. Kami akan mengakses struct-nya agar bisa kami gunakan di main. Lalu nanti di sini kami akan mendeklarkan atau menginputkan nilai daripada si word yang akan kami akses dari sini. Kan wordnya kan sebelumnya nggak kami declare di in main, tetapi kami mendeklarnya di struct-nya. Untuk menggunakan si word ini kami mengakses struct-nya itu, ya itulah kami telah membuat nama variable base-nya dictionary. Jadi nanti tinggal kami bikinlah di sini dictionary index word count baru titik word, itu nanti kami akan menginputkan kata-katanya. Lalu si get char ini akan menangkap kata-kata yang akan kami inputkan. Lalu di fget sini kami akan lalu kami akan membuat fget untuk menerima inputan tadi, yaitu dictionary index word count titik meaning lalu max meaning length stdin. Di sinilah akan dicek tadi jumlah kata-kata yang telah kami inputkan, apakah dia 5, apakah max word-nya 5 atau max word length-nya 21 atau max meaning length-nya 81 gitulah seterusnya. Lalu nanti di sini setelah ditangkap tadi inputannya, maka dictionary index word count titik meaning ini akan disimpan nanti di string cspn dengan conditional expression itu dictionary index word count titik meaning. Nanti akan disimpan di sini sementara sampai 5 nanti gitu. Lalu jika dia sudah melebihi 5, maka ya sudah akan diabaikan gitu, yaitu di else ini. Char temp word, char temp meaning, scan temp word, get char, fget. Nah, inilah yang akan lebih dari 5 akan diabaikan. Lalu selanjutnya as if. Nah, tadi kan di sini kan untuk menginputkan tadi kan di if yang pertama ini kami menginputkan register, menginputkan si kata-katanya, arti katanya. Tetapi kalau udah lebih dari 5 nanti inilah di else ini akan diabaikan. Nah, selanjutnya di else if ini kami akan menginputkan find. Find ini nanti gunanya untuk mencari kata-kata yang telah kami simpan tadi di register. Jadi kalau misalnya kami sudah membuat register sky, baru arti sky-nya itu kan langit kan. Nah, kami nanti akan find sky. Yang keluar nanti akan artinya itu apa, yaitu misalnya langit keluar gitu. Tetapi dia find ini hanya akan bisa mencari kata-kata yang sudah disimpan di sini, di strcpn dictionary sampai sini. Nah, kalau udah lebih dari 5 kali registernya, nanti walaupun kita cari nggak akan ketemu tuh. Baru selanjutnya kami akan membuat sebuah loopingan di mana nanti ini fokusnya itu untuk mengeluarkan outputnya, di mana nanti kami menggunakan loopingan for, yaitu dengan conditional expressionnya itu integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari word count, i plus plus, yaitu artinya nanti nilai i-nya dimulai dari 0, i-nya lebih kecil dari word count, lalu i-nya plus plus. Berarti nanti outputnya itu nanti akan tidak lebih dari 5 gitu. Nah, di sini di dalam for-nya ini kami buat sebuah permisalan, yaitu if string compare dictionary index i titik word, yaitu search word. Jika ia sama dengan 0, maka kami akan mengeluarkan sebuah print, yaitu mengeluarkan outputnya itu yang telah kami simpan tadi di sini. Output index output count, size of conditional expression output index output count, yaitu dengan alamatnya %s, dictionary index i word, dictionary i, gitu lah pokoknya. Terus di mana nanti setelah kami gunakan ini untuk mengeluarkan outputnya,
Tetapi jika sudah cukup nanti akan kami gunakan break untuk memberhentikan outputnya. Biar yang lebih dari 5 itu nggak akan kami keluarkan outputnya gitu Pak. Nah selanjutnya ada kami buat lagi sebuah permisalan lagi nih else if string compare comment triple dash. Nah ini nanti kami gunakan untuk menutup program tersebut. Jika kami menginputkan triple dash nanti maka value triple dash itu akan sama dengan 0 dan akan memberhentikan program si while ini. Baru selanjutnya kami akan bikin sebuah break untuk menghentikannya, mengeluarkan output, lalu return 0. Nah, baru di sini kami akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di mana Pak kami akan mencoba program code kami dengan cara menginput yang ada pada contoh soal yang pertama. Pertama kami akan mengcompile itu GCC dengan nama file, kemudian min 0 Ini nama variabel bebasnya A, di mana kami akan menginput variabel bebasnya, kemudian menginputkan apa yang diminta oleh contoh pada soal, yaitu register, ski. Jadi ketika kami mendaftarkan si ski ini ketika kami mengetik register, itu tandanya dia akan meminta inputan katanya. Jadi ketika kami mengetik ski, maka akan keluar juga apa arti katanya, yaitu ski juga. Kan ski artinya ski. Lalu find, kalau kami ketik find ski, artinya nanti akan keluar outputnya itu ski gitu Pak. Berikut kami akan jalankan. kami akan memasukkan ke terminal yaitu register ski find ski, baru kemudian register skin kulit find ski Triple dash. dan triple dash agar keluar outputnya. Jadi ketika kami sudah menyelesaikan menginputnya, maka akan keluar outputnya itu ski tanda pagar ski, baru nanti output yang di baris kedua itu ski tanda pagar ski, lalu yang ketiga itu skin tanda pagar kulit. Jadi sedikit menjelaskan ini arti dari output yang pertama ini ski ini itu karena kami telah mengetik find ski di baris yang ketiga ini, dimana setelah kami mendaftarkan si ski dan arti katanya, di sini inputannya meminta find ski, maka yang keluar adalah ski tanda pagar ski. Lalu setelah itu kan ada 3 find, yaitu find ski juga, berarti ulangi lagi ski tanda pagar ski, baru find skin, yaitu akan dicari skin itu apa, baru arti kulit apa arti skin itu kulit gitu. Berikut kami akan menjalankan contoh yang kedua. Di mana contoh kedua ini kami akan mencoba yaitu find back register back task find back and triple dash. Ketika kami menginputkan tersebut, maka akan keluar hasilnya itu back tanda pagar task. Karena apa? Karena yang diminta di sini, karena yang pertama di sini kan di find back. Nah, ini dia mengetik find back sebelum kami meregisterkan kata back tersebut. Jadi tidak akan keluar output apapun. Nah, setelah kami meregisterkan si back artinya task gitu kan, baru kami ketik find back, baru keluar hasilnya, baru back itu artinya task gitu. Baru ini contoh yang ketiga yaitu triple dash. Jadi kalau misalnya kami menginputkan triple dash, Maka akan keluar gitu hasilnya. keluar dengan new line tapi dengan tidak ada kata-kata atau bisa kita bilang null terminator. Oke, sekian Pak dari penjelasan kami. Jika ada kesalahan kata kami meminta maaf dan kekurangan kami Pak, serta code kami sudah terkirim dan menghasilkan hasil yang baik, memuaskan. Sekian dari kami Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.